Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai usaha pelestarian lingkungan pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian kerajinan apa ini? Lalu, siapa saja ya yang diuntungkan karena adanya kerajinan tersebut? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita pelajari satu persatu. Kita awali dari kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi, misalnya petani mengolah sawahnya untuk menghasilkan padi, pabrik pakaian menghasilkan pakaian, industri kerajinan anyaman mengolah singkong menjadi keripik singkong, lalu pabrik pembuatan roti, dan masih banyak sekali contoh lainnya. Kalian bisa mencari contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Manfaat dari kegiatan produksi ini adalah akan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi dapat berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi dapat memungkinkan mereka memperoleh balas jasa yang berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Sehingga pemilik sumber daya ekonomi ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi produsen, proses produksi dapat mengakibatkan produsen memperoleh keuntungan, sehingga produsen pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, usaha kerajinan anyaman. Maka di sini, selaku produsen adalah pemilik industri anyaman. Sedangkan pemilik sumber daya ekonomi adalah pemilik bambu dan karyawan yang membuat anyaman. Maka ketiga orang ini semuanya bisa memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang punya bambu, dia akan mendapatkan uang dari produsen, sedangkan karyawannya
akan mendapatkan gaji dari produsen, sedangkan produsen dia akan mendapatkan keuntungan setelah anyamannya jadi. Maka antara produsen dan pemilik sumber daya ekonomi ini akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan produksi ini akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Berikutnya, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya tentu saja agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat. Kegiatan distribusi dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan distribusi langsung, yaitu penyaluran barang dari produsen kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Ini contohnya banyak sekali. Misalnya penjual bakso yang berkeliling di depan rumahmu, itu merupakan contoh distribusi langsung karena langsung menjual kepada konsumen. Ada lagi misalnya tukang penjual pukis, ini juga merupakan contoh distribusi langsung. Yang kedua yang disebut dengan distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menggunakan jasa perantara seperti agen, pedagang besar, dan toko kelontong. Contohnya, sebuah pabrik baju, sepatu, tas akan menjual hasil produksinya lewat toko dan butik. Manfaat dari kegiatan distribusi ini yaitu dapat menjadikan hasil produksi segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang terakhir, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, kita butuh makanan. Jadi setiap hari kita makan. Ini namanya kita melakukan kegiatan konsumsi. Contoh lain, kita menggunakan pakaian. Ini juga kita melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kita mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berupa pangan dan sandang. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, manfaat dari kegiatan konsumsi ini bagi konsumen, maka konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi produsen dan distributor, kegiatan konsumsi ini akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Dari uraian tadi, maka kita jadi tahu bahwa kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keragaman jenis usaha ekonomi mengakibatkan keragaman sosial di masyarakat. Misalnya, munculnya berbagai profesi di masyarakat seperti petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Setiap usaha ekonomi akan memberikan keuntungan bagi pelakunya. Contoh, kegiatan petani. Ini merupakan jenis kegiatan ekonomi yang berupa produksi. Siapa orang yang diuntungkan? Orang yang diuntungkan adalah masyarakat yang mengkonsumsi beras dari petani ini.
Keuntungannya yang diperoleh apa? Yaitu masyarakat dapat mengkonsumsi beras setelah diolah menjadi nasi. Contoh lainnya adalah kegiatan kantin sekolah. Jenis kegiatan ekonominya adalah kegiatan distribusi. Orang yang diuntungkan adalah anak sekolah seperti kalian. Apa keuntungan yang kalian peroleh dengan adanya kantin sekolah? Maka kalian atau siswa akan mudah mencari makanan di sekolah. Keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu 1. Kebutuhan manusia tersedia. 2. Kesejahteraan warga masyarakat meningkat. 3. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. 4. Menumbuhkan sikap saling menghargai sesama warga. 5. Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian sekarang adalah amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Tulislah hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.